Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Torik Binjiat, Bapak Ustadz Nur Qasim LC. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP IT Torik Binjiat bidang kurikulum, Bapak Agus Mawardi SPD, dan bidang kesiswaan Ibu Ulan Lis Permatasari. Kemudian yang saya hormati Kepala Program Pembinaan dan Quran Ustadz Munawar LC. Yang saya hormati motivator kita yang sudah join bergabung, selamat datang, selamat bergabung dengan generasi-generasi hebat dari SMP IT Torik Binjiat, Kang Febria Fajri MNLP CHT. Kalau anak-anak ibu bingung MNLP CHT itu apa, nanti kita bisa kenalan langsung dengan Kang Febri ya. CHT itu gelar apa sih Kang, misalnya gitu. Kemudian yang Ibu banggakan, yang Ibu sayangi meski dalam kondisi pandemi tapi masih semangat untuk terus mengikuti KBM secara daring. Anak-anak Ibu yang soleh, yang solehah, yang ganteng, yang cantik dari kelas 7A sampai 7H SMP IT Torik Binjiat. Semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah jaga kita dari wabah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah untuk segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, karena dengan kedua nikmat itu insya Allah Allah kuatkan pundak kita, Allah kuatkan kaki kita, Allah kuatkan diri kita untuk sama-sama berjuang menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Ya, sehingga insya Allah dengan kesabaran kita semoga Allah berikan jannahnya untuk kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, kedua kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan selalu Ibu sampaikan, semoga Allah berkenan menjadikan kita bagian dari barisan Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Untuk mengawali kegiatan ini, supaya kita mendapatkan keberkahannya, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan tilawah dari sahabat kita. Untuk Ananda Muhammad Zaki Sandika Ramadan. Ibu persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Am hasibatum anna ashabal kahfi warraqimi kanu bin ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada
وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Jazakallah khair. Ananda Zaki Sandika Ramadan dari kelas 7E. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berlanjut ke acara berikutnya adalah sambitan. Sambutan. Kalau sambit sakit ya, tapi kalau disambut menyenangkan. Kita akan mendengarkan sambutan dari pihak sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Bidang Kesiswaan dari SMP IT Torik Binjai kepada Ibu Ulan Lis Permatasari SSI. Kami persilakan. Jareng jeng jeng. Jazakillah khair Bu Win. Ya, biasanya kalau di panggung ada iringan ininya ya Bu, ada instrumennya ya Bu Win ya. Betul, instrumennya dari yang syahdu sampai yang menggetarkan panggung. Ya, baik. Suara saya kedengaran jelas kan ya Bu Win? Jelas Bu, insyaallah. Iya ya. Alhamdulillah, biasanya jam segini tukang ketoprak lewat nih biasanya. Ya. Ini mungkin karena tahu ada acara AMT untuk anak kelas 7 SMP Torik Binjai, mungkin dia lewat gang yang lain dulu ya. Tayyib. Wahayyikum bitahiyatil Islamil khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, segala ucap puji syukur kehadirat Allah senantiasa marilah kita lantunkan, marilah kita dawamkan, marilah kita terus-menerus ucapkan sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kehadirat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang telah membimbing kita, Rasulullah yang telah membimbing kita dari kegelapan ke cahaya nur Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di hari yaumil akhir nanti, dan semoga kita istiqomah menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala SMP Torik Binjai, Bapak Haji Nur Qasim LC, yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Agus Mawardi MPD, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Program Pembinaan dan Quran, Bapak Munawar LC, yang sama-sama kita cintai, kita hargai dan kita banggakan, adalah Bapak dan Ibu Guru kita, Dewan Guru SMP Torik Binjai. Semoga Bapak dan Ibu Guru senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anak yang tercinta ya, yang kami para dewan guru, Bapak Ibu guru banggakan, peserta didik SMP Torik Binjai kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Semoga
dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekalian senantiasa diberikan hidayah, inayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak sekalian, peserta didik SMP Torik bin Ziyad kelas 7, izinkan Ibu Ulan dalam kesempatan ini menyampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah, ya. Salam sejahtera, salam semangat untuk mengikuti acara hari ini, AMT Achievement Motivation Training, ya. Training motivasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian kalian, ya. Tolong diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga tujuan daripada acara ini tercapai. Anak kalian, ya, masa-masa kalian adalah masa-masa peralihan, ya, peralihan dari SD ke SMP, dari masa kanak-kanak ke masa remaja, yang mana banyak sekali perubahan-perubahan yang kalian hadapi, baik perubahan secara individu, internal, maupun perubahan-perubahan eksternal dari lingkungan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu guru pernah mengalami hal yang seperti kalian, begitu ya? Pernah mengalami, pernah jatuh bangun, begitu ya? Jadi, kalau misalnya kami para guru, kami para orang tua cerewet banget sama kamu ya, gak bosen-bosen menasihati kalian, dan memang nggak boleh bosen-bosen. Kami para orang tua tuh punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kami harus meluruskan, kami harus kasih tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Dan tadi subhanallah, ya, Muhammad Zaki Sandika Ramadan kelas 7E sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran awal surat Al-Kahfi, yang mana surat Al-Kahfi adalah surat yang spektakuler, menggambarkan tentang pemuda penghuni gua, ya, Ashabul Kahfi, ya. Nah, pemuda itu ya kalian, gitu ya, kalian, ya, yang punya energi besar, yang punya energi positif, begitu, ya. Jadi diharapkan pelatihan ini bisa menumbuhkan energi-energi positif yang ada di dalam diri kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kalian, tantangan zaman kalian, sehingga bisa sukses dunia dan akhirat. Itulah harapan kami para guru, harapan kami sekolah, harapan kami para orang tua. Begitu. Jadi pesan Bapak Kepala Sekolah, pesan Ibu, pesan semua guru-guru SMP Torik bin Ziyad, tolong fokus, serius, mengikuti pelatihan ini, ya, berdoa kepada Allah, semoga Allah mengiringi pertolongannya, semoga memberikan inayah dan hidayahnya, sehingga kalian mampu, ya, mengeluarkan energi-energi positif, menumbuhkan kepercayaan diri dan menumbuhkan potensi-potensi, segala potensi pemuda, sebagaimana Ashabul Kahfi yang tercatat dalam surat Al-Kahfi, Al-Quranul Karim ini. Subhanallah. Kayaknya harapannya tinggi banget ya. Emang harapan harus tinggi, gitu, ya. Harapan harus tinggi, karena harapan kita yang paling mulia adalah, ya, hidup mulia atau mati syahid, gitu ya. Hidup mulia atau mati dalam kesyahidan. Tujuan utama kita adalah kembali kepada Allah, menuju surganya, menuju jannahnya, begitu, ya. Di awal-awal PTS ini Bu mau cerita sedikit. Di awal-awal PTS beberapa anak japri, Bu, habis PTS kita libur ya Bu. Masya Allah, anak-anak sekalian, tolong diterima dengan lapang dada, ya. Kalau memang tidak ada libur, ya, gunakan waktu itu untuk belajar. Karena memang jihad atau perjuangan kalian sebagai pelajar adalah belajar. Begitu. Kami, para guru, kami orang tua, jihad kami adalah bekerja. Ya. Jihad orang tua kalian adalah bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai pendidikan sekolah kalian.
Nah, nanti kalian akan ada di masa-masa seperti itu. Nah, sekarang jihad kalian adalah belajar, belajar, dan belajar. Begitu ya. Jadi, mohon diterima dengan lapang dada bahwa kita tetap belajar, dan acara AMT ini sebagai selingan ya, mudah-mudahan bisa sebagai selingan atau hiburan atau penambah semangat kalian dalam belajar secara daring. Begitu. Itu saja apa yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Kang Febri yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf Kang Febri direpotkan oleh kami. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ibu Ulan Permatasari. Beliau cepat ya, kecepatannya itu luar biasa. Manggilnya jadinya Bulan, bukan Bu Ulan. Jadi kalau manggil Bulan jangan terlalu cepat ya, Bu Ulan gitu ya, jangan Bulan. Nanti dijawab lagi Bintang gitu. Oke. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, sepertinya masih banyak yang belum menampakkan wajah-wajahnya. Silahkan dibuka kameranya. Ayo cantik, ayo ganteng, buka kamera. Ning, 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 ning. Ayo buka kamera. Ibu lihat di halaman-halaman berikutnya masih belum ada. Masih belum ada. Tuh kan masih ada yang belum buka kamera. Ayo biar kelihatan mana yang muka bantal, mana yang muka odading, mana yang muka lagi viral itu seperti Iron Man. Apakah sudah sarapan pagi ini? Belum ada yang jawab. Jangan-jangan ada yang belum sarapan. Sudah, alhamdulillah. Belum, Bu. Ya, belum. Belum. Ada yang belum sarapan? Sama dong kita. Tos atuh. Bu. Alhamdulillah yang sudah. Itu ada yang kameranya kebalik kayaknya ya. Ya Zid. Zid, kamera masih kebalik Zid. Coba Zid, di itu Zid, di apa namanya? Disiasati. Oke. Nah, kegiatan AMT ini boleh di-mute suaranya ya, kameranya aja yang dibuka. Kegiatan AMT ini untuk refresh. Kenapa harus refresh? Berasa nggak sih ya 7 bulan di rumah? Ketemunya itu lagi, kamar lagi, dapur lagi, ruang makan lagi, TV lagi, gitu ya. Rasanya ya Allah, kapan bisa keluar rumah? Sekalinya keluar rumah harus ketat. Yang maskernya, yang face shield-nya, yang bawa apa namanya? Bawa hand sanitizer, gitu ya. Bahkan ada yang sampai harus pakai sarung tangan. Aduh, kok ribet ya? Ya, nggak apa-apa. Kalaupun ribet, itu untuk kebaikan bersama. Makanya kita adakan AMT ini untuk nge-refresh lagi. Nge-refresh supaya kebetean-kebetean itu bisa terurai satu persatu. Supaya kalian bisa jadi generasi-generasi yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Penasaran kan kalau biasanya pelatihan-pelatihan itu offline, ya? Trainernya atau pembicaranya, wah atraktif, ya entah tangannya ke atas, tangan ke bawah, badan ke samping, semuanya bergerak. Nah, kamu pasti penasaran, bagaimana ya kalau misalnya kita mengadakan kegiatan ini secara online? Maka stay tune di sini, jangan kemana-mana supaya kamu bisa mendapatkan semua ilmunya dari awal sampai akhir. Oke? Oke, yang belum buka kamera silakan buka kamera, masih ditunggu. Sebelum dimulai, Ibu akan memperkenalkan dulu secara singkat profil dari trainer kita. Nama lengkap beliau adalah Febria Fajri MNLP CHT. Biasa dipanggil dengan sebutan Kang Febri. Kang Febri ini senior trainer dari PT APCO Sugesti Motivando. Kemudian dosen tamu tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan beliau bersertifikat sebagai praktisioner hipnoterapis dan mind terapis. Kita mau diterapi, Bu, mau dihipnotis. Enggak. Ya, hipnotis yang kalian lihat di TV-TV itu adalah bagian dari hipnotis atau hipnosis untuk apa sih namanya Kang Febri ya? Hiburan.
gitu, aslinya nggak seperti itu. Oke lah, karena waktu sudah siang dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah kurang lebih 170 orang bergabung. Tetap ada di link ini supaya kalian bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmunya, dan bisa merefresh kembali apa yang sudah kita alami. Tanpa berpanjang kalam lagi, Ibu akan berikan panggung ini, Zoom ini, link ini kepada Kang Febri. Kepada Kang Febri dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, alhamdulillah bahagia sekali saya hari ini bisa bergabung bersama teman-teman di ruangan Zoom ini. Yang luar biasa di ruangan yang mudah-mudahan insyaallah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Lebih enak memang pertemuan dengan tatap muka, tapi karena hari ini dengan kondisi seperti ini harus benar-benar kita bisa menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Ini akan salah satu yang akan menjadi topik bahasan kita nanti. Baik, teman-teman sekalian, ini angkatan berapa ya? Angkatan berapa ini di TDZ? 21. Angkatan 21? Angkatan 21? Halo? Bentar Kang, dihitung dulu. Ya. Angkatan yang berapa ini? 20 kemarin. 27 bulan ya? Saya kan ikan. Yang lulus 17, Bu Win. 17 ya, astagfirullah. 17. Tua banget ya, 27 berarti mereka 18, 19, 20. 20. Angkatan yang ke-20 ini ya. Ke-20. Baik, alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama yang hadir saat ini angkatan ke-20. Mudah-mudahan menjadi angkatan terbaik yang pernah lahir di SMP Thorik bin Ziyad. Amin. Amin. Angkatan yang selalu memberikan inspirasi buat adik-adiknya nanti. Ya. Jadi angkatan ini angkatan yang akan selalu dibicarakan dan menjadi inspirasi buat adik-adiknya. Jadi kalau guru ngomongin angkatan tuh, mereka akan ngomong nih, wah angkatan 20 tuh kemarin keren banget. Walaupun awal-awal dalam kondisi pandemi, belajar di rumah, tapi alhamdulillah gitu kan ya, sampai dengan akhir istiqomah bahkan menuai prestasi yang luar biasa. Nah kita doakan nih angkatan 20 ini menjadi angkatan yang luar biasa. Kalau ibaratnya contoh ini pilot project-nya itu angkatan 20. Bukan pilot project apa ya ibaratnya tuh? Contohnya gitu kan ya. Kalau kita punya contoh terbaik itu angkatan 20 gitu. Jadi nanti kalau reunian akbar yang dicari itu angkatan 20. Reunian akbar Thorik bin Ziyad gitu. Dicari mana ini angkatan 20, di mana angkatan yang dibicarakan gitu. Ada adik kelas nanya ke kita, "Kak, angkatan berapa, Kak?" Saya angkatan 20. Wah, ini angkatan keren nih. Angkatan yang dulu sama guru selalu dibicarakan nih. Kak, makasih Kak setelah menginspirasi kita semua. Kenalin Kak, saya angkatan 125. Wah, luar biasa gitu. Bahkan sampai angkatan 125 masih kenal tuh angkatan 20 gitu. Luar biasa ya. Wallahualam tuh reuniannya di mana tuh? Udah 100 tahun berikutnya tuh. Di surga mungkin ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ini dari kapan nih kita mengalami pandemi ini? Dari bulan apa sih? Kita Maret ya? Ya, Maret. Atau gini dulu lah, biar teman-teman ngerespon nih, biar teman-teman ngerespon. Tolong dijawab via chat aja, nggak usah dibuka mic-nya, nggak usah dibuka. Tolong dijawab via chat. Gimana perasaannya selama PJJ ini? Apa yang dirasakan selama PJJ ini? Atau apa yang ada di mindset-nya selama PJJ ini? Silakan dijawab via chat. Chat disable. Chatnya nggak bisa, mau dibuka Bu? Sebentar. Ini di sini chatnya disable Bu. Nah udah, silakan dijawab teman-teman sekalian. Apa yang dirasakan? Macam-macam biasa jawabannya. Ada yang biasa aja, ada yang gabut, ada yang bosen, ada yang wah, siapa nih yang kayak Iron Man perasaannya? Kebanyakan makan odading nih kayaknya nih. Bosen parah. Seru. Wah luar biasa, masih ada yang menikmati. Wow.
Merdeka. Ya Allah, kayak 17-an. Oke, sip. Oke, sip. Ya. Odading mengoleh. Nah, kan ada iklan tuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas responnya, luar biasa nih. Wajar kalau saya tadi mendoakan angkatan terbaik, ternyata memang aktif-aktif semua. Ini bisa jadi contoh buat adik-adiknya kelak. Yang ingin saya sampaikan adalah dari mulai bulan Maret, ya sampai dengan sekarang, yang mengalami pandemi ini kita doang apa semuanya? Dari mulai bulan Maret nih, gitu kan ya, kita disuruh stay at home sampai dengan sekarang gitu. Bahkan di beberapa kantor pun sekarang sudah mulai dikurangi lagi gitu masuknya. Kenapa? Karena corona udah mulai meningkat lagi. Nah, yang jadi masalah adalah ini cuma kita yang ngerasain. Maksudnya bosan ini cuma kita yang ngerasain, apa semuanya juga merasakan? Karena data yang saya dapat 90% lebih sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu semua juga mengalami sama, semua juga belajar dari rumah. Bahasanya semua juga belajar dari rumah. Cuma yang jadi masalah adalah ya, nah ini yang ingin saya ceritain. Tahu Cina pertama kali lockdown itu, diminta lockdown, tahu apa yang terjadi di Cina? Yang sangat kerasa sekali adalah angka perceraiannya lumayan tinggi. Angka perceraiannya tinggi. Jadi semua sama-sama pandemi, semua sama-sama lockdown gitu kan ya. Tapi ada yang ketika lockdown itu keluarganya nggak sehat, keluarganya makin berantem, kayak di Cina tuh banyak, Bandung juga angka perceraian tinggi. Tapi di satu sisi ada yang ketika lockdown itu jadi harmonis keluarganya. Mudah-mudahan keluarga teman-teman. Yang biasanya jarang ketemu ayah, jadi sering ketemu ayah, banyak ngobrol dan yang lain-lain. Benar ya? Yang di masa-masa lockdown ini ada yang nggak ngapa-ngapain, ada yang cuma tiduran aja, gitu kan? Tapi di masa-masa lockdown ini ada loh yang sampai ngapalin berjus-jus. Lockdownnya sama nggak? Sama. Pandeminya sama nggak? Sama. Tapi kenapa hasil akhirnya beda? Kenapa hasil akhirnya beda? Bukan masalah pandeminya, tapi masalah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini pandemi ini benar-benar pengetahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik sekalian. Allah tahu ini pandemi ini dan bisa jadi ini adalah bagian dari kurikulum yang memang Allah berikan buat kita. Disajikan nih oleh Allah. Ini lebih mahal dari kurikulum pendidikan yang ada dimanapun. Kenapa? Karena kurikulum ini langsung dari Allah. Cuma memang ada yang bisa manfaatin dengan baik, ada yang enggak. Ada yang masa-masa pandemi ini semakin terpuruk, tapi justru ada yang masa-masa pandemi ini bisa melihat dan menangkap peluang. Gitu. Ada yang masa-masa pandemi ini ekonominya terjun bebas, tapi ada yang masa-masa pandemi ini bisa melihat, wah luar biasa nih, ada peluang-peluang yang bisa dia manfaatkan. Artinya bukan pandemi yang salah, tapi yang salah adalah sikap kita. Oke, sampai sini ya. Yang salah adalah sikap kita. Nanti kita akan lihat bahwasanya salah satu faktor yang akan menentukan bagaimana kualitas hidup kita, yaitu masalah keberhasilan dan yang lain-lain adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon semua yang ada ini. Siapa yang nggak mengalami pandemi? Maksudnya siapa yang nggak mengalami pandemi? Semua mengalami. Tapi yang jadi masalah kenapa nasibnya berbeda-beda dari respon. Sampai sini oke ya. Nah, sekarang teman-teman sekolah di rumah gitu. Saya nanya lagi nih, sekali lagi. Tolong berikan respon dengan angkat tangan aja. Di antara teman-teman yang sekarang 182 hadir dengan saya dan guru-guru, yang beneran mau sukses di usia muda, angkat tangan, acungkan tangannya. Sukses di usia muda, dunia dan akhirat. Acungkan tangannya. Reaction-nya mana? Boleh reaction atau jempolnya, boleh jempolnya di reaction, jempol atau tepuk tangan. Pakai reaction. Kayak gini boleh. Brok. Gak pakai suara, maaf. Cuma dikit nih. Saya lihatnya. Mana? Oh, udah lumayan banyak. Oke, di halaman-halaman berikutnya banyak. Oke, makasih. Nah, makasih responnya. Udah? Udah. Oke, udah ya? Oke, baik. Makasih responnya teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya hampir saya tanyakan di setiap saya manggung. Beberapa tahun yang lalu saya ngisi Institut Teknologi Bandung, ITB.
Mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu. Pesertanya sekitar 3.000 tuh. Pesertanya 3.000. Ditanya-tanya pertanyaan yang sama. Mana yang mau sukses? Semua angkat tangan. Berdiri bahkan sebagian di antaranya. Tapi yang jadi masalah, semuanya sukses apa enggak? Gitu. Semuanya sukses apa enggak? Enggak semuanya bisa sukses gitu. Ya. Nanti chatnya boleh dimatikan lagi, Bu. Nanti kita akan bermain lagi dengan chatnya untuk sementara biar fokus ke saya. Ya, makasih teman-teman. Nah, nggak semuanya bisa sukses. Kenapa? Karena nggak semuanya serius. Nggak semuanya serius gitu. Ada seorang bapak-bapak yang keluar dari rumah, ditanya sama tetangganya, Pak mau kemana Pak? Saya mau mancing. Wah luar biasa. Dan bapaknya bilang apa? Saya nggak akan pernah pulang lagi ke rumah sebelum saya dapat ikan paus. Mimpinya apa? Mimpinya pengen dapat ikan paus, tapi yang dia bawa adalah cacing kecil, umpannya cacing kecil, bawa ember kecil, dan dia mancing di solokan. Dapat nggak ikan pausnya? Nggak dapat. Ikan pausnya nggak dapat. Kenapa? Solokan nggak ada ikan paus. Nah hari ini banyak sekali orang-orang yang bercita-cita untuk mendapatkan ikan paus, tapi mancingnya cuma di solokan. Pengen banget untuk jadi orang hebat, pengen banget sukses, tapi tingkah laku, perbuatan, dan usahanya nggak menggambarkan. Ada orang yang pengen surga, satu saf bersama Rasulullah SAW, satu kapling lah bahasanya ya. Pengen satu RT, ya Allah di surga nanti sama Rasul. Pengen satu kapling, ya Allah di surga nanti sama Rasul, deketan dengan Rasul. Sholat subuhnya jam 6. Bisa nggak? Hari ini pengen sukses, durasi kita belajar dibandingkan dengan main kita dan rebahan kita, itu jauh lebih banyak main dan rebahannya. Terus berharap sukses, aneh. Itu sama aja kayak tadi, kita pengen ikan paus, tapi mancingnya diselokan. Nggak akan dapat ikan paus. Jadi mulai hari ini yang ingin saya gambarkan teman-teman sekalian. Hari ini, teman-teman semua sekarang sudah berada pada fase di mana teman-teman harusnya sudah mulai menentukan mana yang terbaik buat diri saya. Teman-teman harusnya sudah mulai punya kesadaran bahwasanya hidup ini adalah hidupnya saya. Maka yang satu-satunya orang yang bisa mengubah kehidupan ini, orang ya, itu saya sendiri. Ya atas izin Allah tentunya, gitu kan ya. Sehebat apapun orang tua, tadi kayak Bu Ulan mengatakan bahwasanya orang tua akan selalu support, guru-guru akan selalu support. Tapi kalau kitanya sendiri nggak punya keinginan, nggak punya usaha, sekeras apapun orang tua, sekeras apapun guru-guru untuk mensupport kita, percuma aja. Tapi berapa banyak pun orang yang menghambat kesuksesan kita, ngehalang-halangin kita kesuksesan, tapi kalau kita punya motivasi yang kuat, punya tekad yang kuat, itu hambatan itu akan bisa kita terobos. Nah intinya ada di diri kita. Nah pertanyaannya sekali lagi adalah, mau apa enggak? Serius apa enggak? Gitu. Nah kalau bahasanya bagaimana menjadi remaja yang tangguh di masa pandemi ini, sekarang tangguh itu adalah pilihan. Kita mau enggak memilih untuk menjadi remaja tangguh atau remaja mengeluh? Ingin menjadi pemenang atau pecundang? Ingin menjadi kaum rebahan atau kaum produktif? Ingin menghatamkan drama Korea berseri-seri, gitu kan ya? Atau ingin menghatamkan Quran? Ingin punya pengetahuan yang luas? Atau ini kan pilihan ada di tangan kita. Makanya sekali lagi, yang kedua nih teman-teman, selain respon, yang kedua, gitu kan, untuk menjadi remaja-remaja yang luar biasa, bukan cuma di masa pandemi ini, tapi di masa-masa selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya hidup ini adalah pilihan. Dan kita yang memilih kehidupan ini, kita yang bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Jadi gini loh, apa yang terjadi pada kita saat ini, termasuk pada diri saya, itu tidak terlepas dari pilihan saya di masa yang lalu. Saya memilih jadi seorang trainer, saya memilih karir di sini, akhirnya ini yang menjadikan saya sekarang. Teman-teman duduk di sini, itu juga tidak terlepas dari pilihan. Kan orang tua kayak milihin, iya orang tua yang milihin gitu kan ya. Orang tua yang milihin kehidupan kita untuk saat ini. Tapi besok-besok kita harusnya yang menjadi penentu pilihan kita sendiri. Mau belajar, mau diem, itu tergantung kita. Dan yang paling penting adalah apapun yang kita pilih saat ini, inilah yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita memilih jalan ke Bogor, nggak mungkin nyampenya ke Jakarta. Kalau kita memilih diem aja, bengong, nggak punya semangat, nggak mungkin hasil akhirnya sukses. Karena antara pilihan dengan hasil akhir itu berbanding lurus, pasti sama. Kita milih nggak makan, kita milih begadang, kita milih menjalankan pola hidup nggak sehat, wajar ketika nanti sudah besar kita sakit-sakitan. Gitu.
Sampai sini oke ya? Sampai sini oke. Nah, oleh karenanya, teman-teman sekalian, saya hanya ingin menggambarkan, maaf Bu Win, mohon maaf, biar saya bisa ngatur waktu, saya sampai jam berapa ya? Biar nanti ada tanya jawab yang cukup banyak dengan teman-teman. Saya nanti sampai jam berapa ya? Sekarang jam 10 ya. Kalau sampai jam 11 gimana, Kang? Sampai jam 11 sudah dengan tanya jawab ya? Iya, Oke. boleh. Nah, materinya nggak terlalu banyak, mungkin saya sekitar 20 menit atau 30 menit lagi ya, nggak apa-apa ya? Oke, siap. Baik. Ada satu cerita, contohnya gini. Ada satu cerita, contohnya. Ada seorang wartawan mengembalai seorang pengembala sapi. Mewawancarai seorang pengembala sapi. Sekali lagi yang wartawan mewawancarai pengembala kerbau atau pengembala sapi. Ya. Isi wawancaranya apa? Nah, si wartawan itu bilang ke pengembala kerbau, maaf Pak, boleh saya wawancarai? Penggembalanya bilang, boleh. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya cuma sekedar nanya, Bapak udah berapa tahun mengembalai kerbau-kerbau ini? Ya, saya mengembalai kerbau ini udah sekitar 10 tahun lah. Kenapa emangnya? Enggak, saya mau nanya, gimana Bapak bahagia nggak dengan apa yang Bapak lakukan saat ini? Ya, gimana mau bahagia? Capek, kotor, bau, jorok, becek, penghasilan segitu-gitu aja. Gitu. Ya, saya nggak bahagia. Nah, kalau Bapak nggak bahagia dengan apa yang sekarang Bapak lakukan, kenapa Bapak bertahan selama 10 tahun? Kenapa nggak Bapak cari pekerjaan lain yang jauh lebih layak buat Bapak? Apa gitu? Sehingga Bapak bisa hidup jauh lebih bahagia dibandingkan dengan sekarang. Ya gimana lagi? Ini kan sudah nasib saya, ini kan sudah jadi jalan hidup saya. Nah, pertanyaannya adalah, benar nggak jawaban dari si pengembala tadi? Benar nggak jawabannya? Salah. Beberapa orang boleh bukan? Salah. Kenapa salah? Karena Ini kan udah nasib saya, ini kan udah di jalan hidup saya. Kenapa salah? masih bisa sesuai kemampuan dan Sebenarnya masih bisa diubah, asalkan berusaha. Itu takdir mu'alak. Wah, luar biasa ya, Gia Azam. Terima kasih. Bahkan di surat Ar-Rod pun kita sama-sama tahu bahwasanya Allah bisa mengubah Takdir. Nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri mau berusaha untuk mengubahnya gitu. Nggak pasrah dan menyerah gitu aja. Nah, sekarang si wartawan ini penasaran nih, akhirnya dia wawancarai misalnya nih ya, bercandanya kita, dia wawancarai kerbaunya. Kerbau, kamu udah berapa tahun hidup? 5 tahun. Selama 5 tahun kamu hidup ini gimana suka duka jadi kerbau yang digembalakan? Ya gitu deh, capek, kotor, becek, jorok gitu. Sama jawabannya kayak pengembala tadi. Kamu bahagia nggak? Ya nggak bahagia, tiap hari dimarahin sama pengembala gitu, dipukulin juga, kasih makan dikit. Udah tahu kamu nggak bahagia jadi kerbau yang digembalakan. Kenapa sih kamu mau aja? Kenapa kamu nggak ganti pekerjaan lain yang jauh lebih layak buat kamu? Kerbau itu menjawab, ya gimana lagi? Ini kan udah nasib saya. Ini kan udah jadi jalan hidup saya. Benar atau salah? Jawaban kerbaunya. Benar. Benar atau salah? salah. Kerbaunya jawab, ini kan udah nasib saya. Ini kan. Kenapa salah? Salah. Kenapa salah? Karena nasib itu bisa diubah. Masih itu sudah ubah. Kerbau mana bisa berubah? Jadi benar apa salah nih? Jadi kalau kerbaunya ngomong ini kan Masa kerbau bisa berubah? Kerbau kan nggak punya otak, Pak. Masa kerbau berubah? pertanyaannya adalah, oke sih, pertanyaannya adalah, benar nggak jawaban si kerbau ini? Ini kan udah nasib saya, ini kan udah jadi jalan hidup saya, benar nggak? Benar. Masa kerbau Oke, bisa benar. berubah? Benar, sepakat ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa tadi si pengembala jawab seperti itu disalahin, sementara si kerbau jawab seperti itu kita benerin. Kenapa? Karena satu ini, kerbau nggak. Kalau kerbau tidak bisa berubah, kalau manusia bisa berubah nasibnya karena kalau manusianya mau. Ih, luar biasa, pinter-pinter sekali nih anak TBZ. Betul, karena Allah memberikan manusia itu akal dan pikiran, sehingga manusia bisa memilih. Ayo itu jawabannya, karena kita punya pilihan, sementara kerbau nggak punya pilihan. Kenapa kerbau nggak punya pilihan? Nggak dibekali akal. Hari ini kita bisa milih. Itu ada iklan apa itu? Itu siapa yang di-endorse sama Mang Oleh sih? Siapa itu yang di-endorse? Ada yang di-endorse ya? Butuh duit banget. Butuh duit banget. Saya ulangi lagi nih biar konsentrasi nih. Ya.
Allah bekali kita akal. Ini yang menjadikan kita istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah bekali kita akal dan pikiran, sehingga kita bisa menentukan bagaimana kualitas hidup kita, sehingga kita bisa menentukan bagaimana tindakan kita. Sementara binatang, kerbau, nggak punya akal, nggak punya pikiran. Jadi dia nggak bisa menentukan bagaimana apa yang harus dilakukan setelah ini, sehingga dia terima aja nasibnya sebagai seekor hewan. Jadi salah ketika manusia mengatakan, ya udahlah saya mah gini-gini aja. Itu tadi buktinya, sama-sama ngalamin pandemi, tapi kenapa nasibnya berbeda? Sikapnya yang berbeda. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman pengen kualitas teman-teman jauh lebih baik dibandingkan dengan anak kelas 7 lainnya, anak SMP lainnya, berarti teman-teman mulai saat ini berusaha untuk bersikap jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Nggak masalah mereka nggak belajar, tapi saya enggak. Gak masalah mereka nggak sholat qiyamul lail, tapi saya berusaha untuk sholat qiyamul lail. Gak masalah mereka nggak disiplin, tapi saya disiplin. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke. Gitu. Catat itu poin kedua. Poin pertama tadi apa? Bagaimana kita merespon dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana kita memilih kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga teman-teman sekalian. Yang ketiga itu adalah saya boleh share screen nggak, Bu? Bu? Silakan Kang. Oke, saya share screen ya. Oke. Biar kita main tebak-tebakan dulu nih. Sudah belum? Kelihatan nggak? Kelihatan? Di saya kelihatan. Kelihatan. Oke, ini bacaannya apa? LIFT. Kenapa? LIFT. 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 Beda sekali. Lift kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Yang belum bisa ngelihat, konsentrasi sekali lagi. Saya kasih waktu 5 detik lagi. Iya, tak kelihatan. Kelihatan ya? Oke. LIFT. Banyak ini yang nggak bisa ngelihat LIFT. Kenapa nggak bisa ngelihat ini tulisannya LIFT? Saya kasih tahuin, karena mereka fokus kepada yang warna hitamnya, betul ya? Karena mereka fokus ke warna hitamnya, mereka nggak ngelihat putihnya. Padahal putih itu ada potensi. Sekarang, ini gambar apa? Ayo, gambar apa? Peta, Pak, peta. Peta, apa lagi? Itu sidik jari bukan sih sekali. Ada Sidik jari. Itu ada kaki hewan. Kaki hewan. Kreatif sekali. Negara mana itu? Kaki. Jejak kaki. Kaki siapa yang segera itu? Papua, Pak. Itu perpulauan, Pak. Ya, iyalah kan. Ada, Pak. Papuanya biru ya? Hewan. Hewan. Apa ya? Langit. Salju, apa lagi? Maaf, tolong responnya ya. Yang kira-kira nggak perlu jangan bersuara. Baru 7 jawabannya. Baru 8 tadi saya hitung. Apa lagi? Tebing. 9. Apa lagi? Sampai 10 kita tutup nih. Alien. 10, oke. Boleh di-mute-kan lagi mic-nya? Biar saya bisa ini lagi. Mute. Tengkorak, Pak. Tengkorak, oke. Maaf. Wajah manusia. 12. Sebentar, ini saya kok hilang ya apanya? Oke. Saya stop share. Sudah? Nah, pertanyaannya adalah itu gambarnya tadi cuma satu. Gambarnya cuma satu, tapi kenapa komentarnya banyak? Ada 12 komentar kita catat. Karena nggak fokus sama satu objek. Lihat yang di tangan saya. Ini apa? Pensil. Yang di tangan saya. Pensil. Yang saya pegang cuma satu. Tapi kenapa semua komentarnya juga mengatakan pensil? Kenapa komentarnya cuma satu? Karena objeknya cuma satu. Karena udah jelas kalau itu pensil. Karena jelas ini pensil. Kelihatan ya jelas pensil. Yang tadi gambarnya cuma satu, tapi kenapa komentarnya banyak? Karena gambarnya nggak jelas. Dan gitu bentuknya. Saya tahu, saya kan ikut dari kreativitas.
Oke, boleh dimatikan lagi mic-nya. Karena gambarnya nggak jelas. Ini pensil bisa ditebak pensil, kenapa? Karena gambarnya jelas. Yang tadi, Karena gambarnya jelas. yang tadi, kenapa komentarnya banyak? Karena nggak jelas. Ya, dikomentari banyak karena nggak jelas. Berarti, kalau hari ini hidup kita dikomentari banyak orang, tandanya kita Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Ya hilang jelas. otaknya. Ya hilang otaknya. Jelasin. nggak jelas ya. Oke. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Tadi yang mau sukses, kita nggak akan pernah sampai kemana-mana, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, kita nggak akan pernah mencapai apa-apa selama kita sendiri nggak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Ya nggak? Gimana mau nyampe kalau kita sendiri nggak punya tujuan yang jelas? Coba deh keluar rumah, tapi nggak punya tujuan. Bingung nggak mau kemana? Ditanya sama tetangganya deh, mau kemana deh? Bingung. Bingung deh mau kemana deh? Nggak jelas. Nah, hidup kita bakal kayak gitu. Hidup kita bakal tidak sama sekali ya mengalami gairah, semangat, dan gitu-gitu aja hidupnya, nggak akan berubah selama kita nggak memiliki tujuan yang jelas. Kenapa? Karena kita bingung nih, ini hidup kita mau diarahkan ke arah mana? Orang kita nggak punya tujuan, gitu. Yang bikin pemain bola semangat lari di lapangan apa? Karena di lapangan ada gawangnya. Tujuan. Iya, karena di lapangan ada gawang. Untuk mencetak gol itu kan memasukkan bola ke gawang. Jadi pemain tuh tahu nendang bolanya tuh kemana. Coba, kalau di lapangan nggak ada gawang, semangat nggak pemain? Sehebat apapun gocekan pemain, karena bingung ini bola mau digolin kemana ini, golnya mana. Oleh karenanya goals kita juga harus jelas. Goals kita juga harus jelas. Nah, teman-teman sekalian, mumpung masih pandemi, mumpung nggak banyak kegiatan, mumpung di rumah, sekarang coba mulai berpikir, apa sih yang jadi tujuan hidup saya? Orang-orang sukses di usia muda, ada yang 18 tahun udah sukses, ada yang 20 tahun udah sukses, itu karena dia tahu apa yang dia inginkan, dan dia punya motivasi untuk mengejar keinginan tersebut. Saya pernah ketemu dengan anak usia 16 tahun, namanya Sena, Afisena, beberapa tahun yang lalu di Depok. Nah, ngisi bareng tuh, waktu itu usia saya berapa ya? Dia masih muda, 16 tahun waktu itu ya. Nah, yang saya heran dan kagum adalah di usia 16 tahun, tapi dia sudah bisa menjadi motivator dan berani untuk ngisi. Waktu itu pesertanya mahasiswa. 16 tahun itu kan kalau dilihat dan disamakan dengan anak-anak pada umumnya, dia kelas 1 SMA harusnya. Pesertanya mahasiswa yang udah mau lulus. Dan dia ternyata sudah mengisi dan keliling di beberapa kota besar di Indonesia. Dia pernah ke Medan, dia pernah ke Palembang, Bandung, Jakarta, Depok, Jawa Tengah itu ke Solo, ke Jogja, ke Malang, ke Surabaya, ke Balikpapan, ke Banjarmasin, ke Pontianak, ke Makassar. Dia udah pernah keliling ke kota-kota itu. Gitu. Artinya jam terbangnya udah cukup tinggi. Pas ditanyain dari kapan Sena memutuskan untuk menjadi seorang motivator, dari ketika usia dia 11 tahun. Kenapa dia memutuskan untuk menjadi seorang motivator? Gara-gara dia melihat takziah, ada ayah temannya yang meninggal. Jadi dia main ke rumah temannya, atau takziah, nyelawat masih kita, ke rumah temannya yang ditinggal oleh ayahnya. Wah, temannya itu shock sekali. Di rumah malamnya dia mikir, ini kalau bapak Sena yang meninggal gimana? Besok-besok Sena harus gimana? Ya kan? Nggak mungkin ketika besok ayah meninggal, bunda udah nggak ada gitu kan. Sena harus luntang-lantung. Maka dari sekarang Sena harus punya tujuan hidup. Sena harus bisa mengambil alih tanggung jawab hidupnya sendiri. Di usia saat itu juga dia mulai mengatakan kepada ibunya, waktu itu kelas 6 SD, dia bilang, Bu, aku mau jualan. Aku mau jadi pengusaha. Awalnya kayak gitu. Sama ibunya nggak boleh, udah fokus aja sekolah. Nggak, aku pengen jadi pengusaha gitu kan ya. Sena pengen coba mandiri sendiri. Sena nggak pengen minta uang jajan lagi sama mama katanya. Nah, akhirnya ibunya ngasih modal waktu itu 1 kontainer. Kontainer itu kontainer kecil ya buat kita naruh mainan. Itu alat-alat tulisnya kamu jual sama teman-teman kamu, nanti keuntungannya kamu putar. Lama-lama dia ngejual, ternyata dia merasakan, saya kok jago ya dalam meyakinkan orang. Kayaknya public speaking saya bagus. Akhirnya dia mulai belajar public speaking, dan di usia 13 tahun baru dia mulai coba-coba untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Gitu. Nah, akhirnya dia terus tuh sampai usia 16 tahun. Artinya apa? Di usia 16 tahun dia sudah belum sampai puncak karir gitu, tapi sudah bisa mendapatkan hal yang luar biasa seperti itu nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tahu-tahu kling gitu kan ya.
Kayak kita buka kuaci, tring, langsung tahu-tahu ada kuacinya. Enggak, tapi ya ada prosesnya. Sekarang usia teman-teman saya yakin rata-rata 13 tahun nih, 12-13 tahun. Kalau pengen di usia 20 tahun, berarti nggak ujuk-ujuk di usia 20 tahun kan? Ya nggak ujuk-ujuk di usia 20 tahun atau langsung sukses gitu, karena hajiin orang tua, umroh dan yang lain-lain. Nggak kayak gitu. Tapi ada prosesnya yang teman-teman lakukan, dan prosesnya itu harus dimulai dari sekarang. Semakin cepat-cepat teman-teman mulai proses itu, semakin cepat-cepat teman-teman mengubah bagaimana karakter teman-teman, semakin cepat teman-teman akan mendapatkan mimpi yang tadi teman-teman dapatkan itu. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini oke ya? Oke, sampai sini oke. Baik, next. Ini kayaknya saya cuma tinggal beberapa menit lagi, nanti kita banyak tanya jawab aja nih ya, biar responnya bagus. Setelah tujuan hidup, yang berikutnya adalah, nah ini penting nih. Sebentar ya. Baik, kita mulai lagi. Oke, makasih. Yang berikutnya adalah, ini hasil penelitian baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Saya ingin memaparkan sekarang hasil studi yang disampaikan oleh Thomas J. Stanley, PhD. Thomas J. Stanley, PhD. Apa hasil penelitiannya? Ini hasil penelitiannya. Dia meneliti atau mewawancarai sekitar 1.001 orang. Ada 1.001 orang diwawancarai. Di antara 1.001 orang itu ada sekitar 738 orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi dari 1.001 itu 738 diantaranya sukses. Nah, apa yang diwawancarainya? Yang ditanyakan kepada orang-orang tersebut adalah, kira-kira untuk menjadi sukses, faktor-faktor apa sih yang menentukan kesuksesan? Dia kumpulkan tuh 1.001 jawaban orang-orang tersebut. Dan diurutkan ternyata hanya ada 100 jawaban. Ya, dikelompokkan ternyata hanya ada 100 jawaban. 100 faktor yang membuat orang sukses dari 1.000 orang tadi. Dan dari 10 besar, ini kalau saya ingin mengurutkan 10 besarnya, 10 besar diantaranya adalah ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai dan yang lain-lain. Tahu nggak 10 besarnya itu apa? 10 besar dari apa sih yang membuat orang sukses itu adalah attitude, sikap, dan life skill. Attitude, sikap, dan life skill. Sebentar, saya bacakan dulu nih. Ya, apa aja sih? Yang pertama adalah kejujuran. Ya, teman-teman sekalian, ada 10 faktor yang ingin saya bacakan. Yang pertama adalah kejujuran, menjadi orang jujur. Jadi, menjadi orang jujur itu jauh lebih penting dibandingkan dengan nilai rapot teman-teman sekalian. Gitu. Yang kedua adalah disiplin dan kerja keras. Lagi-lagi disiplin dan kerja keras. Yang ketiga adalah mudah bergaul. Orangnya supel, banyak teman, ya, disukai banyak orang. Yang keempat, mendapat dukungan dari orang-orang yang dia cintai. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kecintaan terhadap apa yang dikerjakan, passion. Yang ketujuh adalah memiliki kemampuan untuk memimpin, yaitu leadership yang bagus. Kedelapan adalah kepribadian yang kompetitif, siap untuk bersaing. Apalagi zaman sekarang ini. Yang kesembilan adalah memiliki good life management, memiliki apa ya, bisa mengatur hidupnya dengan baik, hidupnya tertata dengan baik. Dan yang ke-10 adalah kemampuan untuk menjual ide atau meyakinkan orang lain. Ya, artinya komunikasi yang bagus. Dari 10 faktor itu semuanya, yang pertama adanya di skill, yang kedua adanya apa? Sikap, attitude. Kerja keras itu sikap, attitude. Nah, masa-masa di usia teman-teman sekarang adalah masa-masa untuk menguatkan karakter positif ataupun menguatkan karakter negatif. Gimana caranya karakter itu terbentuk? Karakter terbentuk melalui kebiasaan. Kebiasaan apa yang sekarang sering dilakukan, itu akan menjadi karakter kelak. Kita terbiasa menunda pekerjaan. Percayalah, nanti karakter kita adalah karakter orang-orang yang selalu menunda pekerjaan, gak sigap dengan peluang-peluang yang ada. Ada orang yang terbiasa untuk menyontek, besok-besok dia akan memiliki karakter yang lemah, cemen, gampang menyerah. Kenapa? Nggak mau berjuang. Karena dibiasakan nyontek, gitu kan. Nggak mau belajar, nyontek aja. Nggak mau belajar, nyontek aja. Karena di kehidupan nyata nanti, kita nggak butuh contekan, bahkan nggak ada contekan, gitu. Kita punya masalah, perusahaan kita bangkrut, mana contekannya? Nggak ada. Tapi kalau kita punya karakter mau berjuang dan kerja keras, maka insya Allah itu kita akan bangkit lagi, gitu. Ada orang yang gampang menyerah, dapat tugas dikit, nyerah, dapat tugas dikit, nyerah, dapat tugas dikit, nyerah. Nanti di akhir, bukan di akhir,
Ketika besar nanti di kehidupan nyata nanti teman-teman juga akan memiliki karakter seperti itu. Ada tantangan dikit nyerah, ada tantangan dikit nyerah gitu. Dan tidak ada orang sukses yang tidak memiliki attitude yang baik. Sebutin, ada nggak orang sukses yang punya karakter negatif? Jarang. Tahu Cristiano Ronaldo nggak? Cristiano Ronaldo itu adalah orang yang latihannya paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Lihat dulu ketika dia masih berseragam Sporting Lisbon, dia kurus. Masuk ke MU, masih kurus. Ketika di Madrid, sudah berotot, ya. Ototnya jauh lebih bagus. Dan ternyata bukan tim medis, tim apa ya, ibaratnya, yang menggenjot fisiknya dia, gitu kan, fitnessnya dia, itu mengatakan fitnessnya Ronaldo itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain. David Beckham itu salah satu orang yang memiliki umpan dan akurasi yang bagus. Tahu yang dilakukan David Beckham? Dia latihan tendangannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Artinya bukan cuma sekedar bakat, tapi memang kerja keras dan latihan itu yang dibutuhkan. Gitu. Kita sama-sama tahu dan kita sama-sama mungkin pernah ngelihat ada orang cacat yang sukses. Kita sama-sama pernah ngelihat ada orang yang nggak sekolah bisa sukses. Kita sama-sama ngelihat ada orang yang dengan keterbatasan, baik keuangan dan yang lain-lain, atau bisa kita bilang miskin, itu sukses. Tapi tolong sampaikan kepada saya, ada nggak orang yang malas itu sukses? Kalau ada, boleh dikasih ke saya. Ini kita akan belajar bareng dari orang malas itu. Nggak ada orang malas itu sukses. Gitu. Apapun profesi teman-teman. Nah, jadi masa-masa ini adalah masa-masa di mana teman-teman harus benar-benar menguatkan karakter teman-teman. Tadi itu, jujurnya, gitu kan ya. Sikap jujurnya, apalagi tadi. Dan seterusnya sampai 10 tadi, memiliki good life management. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan tadi, dan mudah-mudahan pandemi ini tidak mengubah semangat teman-teman untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman sekalian, mumpung masih muda, gitu kan ya. Kalau dulu zamannya saya, zamannya Bu Win, zamannya Bu Ulan, dan zamannya orang tua teman-teman tidak mendapatkan motivasi seperti ini. Mau sukses silakan, mau enggak juga nggak apa-apa, mau belajar silakan, enggak juga nggak apa-apa, gagal dan terserah gitu kan ya. Jadi nggak ada yang mikirin bagaimana kita sendiri yang berjuang dulu. Sekarang teman-teman dipikirin, dikasih training motivasi, digenjot sama orang tuanya, gitu kan, dilesin kursus. Sekarang media-media pembelajaran juga udah mulai banyak. Gitu. Pilih yang terbaik. Dan terakhir nih clue-nya nih, maaf, karena hidup adalah pilihan. Teman-teman, di usia 13 tahun ini, teman-teman harus sudah bisa mulai berani untuk bersikap. Bersikap itu apa? Berani untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya kalau ini dilakukan, ini nggak penting buat kehidupan gue. Kalau ini dilakukan, ini penting buat kehidupan aku. Kalau ini dilakukan, ini akan menjauhkan saya di surga, maka tinggalkan. Kalau ini dilakukan, ini akan mendekatkan kita ke neraka. Contoh, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi mabar. Cita-cita kita kan pengen surga, ya kan? Nah, mana yang ingin kita pilih, tetap mabarkah atau tetap sholat? Gitu. Kalau teman-teman ingin memilih surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggalkan. Mabar berjam-jam, nggak ada faedahnya buat teman-teman sekalian. Mata rusak, mata rusak, pengetahuan nggak bertambah, gitu kan? Otak rusak, gitu. Boleh dilihat, diobservasi orang yang kebanyakan makan HP, bagaimana kualitas otaknya semakin lama semakin mengalami penurunan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita harus mulai benar-benar memilih apakah yang kita lakukan ini mendekatkan kita ke cita-cita. Tidur seharian nggak deketin kita ke cita-cita nggak? Nonton drama Korea berseri-seri seharian mendekatkan kita ke cita-cita nggak? Kalau itu enggak, maka tinggalkan. Tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih positif. Apalagi di usia teman-teman yang masih muda. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator kita yang keren tadi, Bu Win. Silakan Bu Win diambil alih untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Febri untuk penjelasannya. Waduh, adanya siapa tuh yang nangis? Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silahkan. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan apa yang disampaikan sama Kang Febri, atau mungkin ada pengalaman yang pernah dialami sama kalian, Kang, saya itu udah jujur nih kalau ulangan nih, tapi dicolek-colek mulu sama teman, misalnya kayak gitu. Kita harus gimana nih, misal? Ya, silakan. Kamu boleh bertanya via chat ya, Kang Febri ya?
via chat atau mic saja? Masih di mute, Kang. Boleh mic, boleh chat, teman-teman bebas nyamannya apa? Oke, silakan teman-teman. Mau tanyanya dari mana? Dari chat atau dari mic juga boleh. Silakan. Yang mau bertanya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jarang-jarang kita bisa bertemu dalam situasi seperti ini ya. Biasanya kan setiap hari Google Meet, ngerjain tugas gitu. Nah, ini ada waktunya kita untuk refresh. Gimana caranya? Misalnya Kang Febri, gimana caranya sih biar kita nggak stres ngadepin banyak tugas nih? Gitu, misal. Aku difitnah mulu. Waduh, aku difitnah mulu Kang Febri. Tadi juga ada yang sempat bertanya, saya cuma pingin punya teman. Gimana tuh Kang Febri? Siapa yang difitnah mulu? Di Among Us. Baik, teman-teman. Dalam kehidupan kita ini pemain dalam kehidupan kita. Yang lain itu penonton. Di hidupnya kita ini kita pemainnya. Berarti kita yang berhak menentukan kemana bola itu ditendang. Kita yang berhak menentukan ngerespon. Jadi jangan sampai orang lain itu cemoohan orang lain, ejekan orang lain, itu membuat kita patah semangat dan kita berhenti. Kalau main bola, ataupun kalau ada pertandingan apapun gitu kan ya, penonton kan cuma bisa teriak, wah, ya elah gitu aja nggak gol gitu. Penonton cuma bisa teriak. Tapi yang berhak menendang bola, yang bisa memindahkan bola, yang bisa memindahkan arah yang bisa mencetak skor itu pemain. Maka buktikan kepada orang-orang yang entah itu memfitnah kita, entah itu menjelek-jelekan kita, buktikan dengan kebaikan-kebaikan dan prestasi kita. Itu aja. Kita buktikan. Gimana caranya biar bisa punya teman? Secara umum, orang itu senang dengan karakter orang-orang yang baik. Karakter orang yang baik. Baik ya, bukan dimanfaatkan untuk baik gitu. Senang dengan karakter orang yang baik, santun, dan yang lain-lain. Maka bersikaplah. Semakin kita bisa berbuat baik, semakin kita akan mendapatkan teman. Makanya teman seperti apa yang ingin kita, teman seperti apa yang ingin kita miliki, gitu loh. Kalau dalam rumus fisika kuantum itu kan kita masing-masing kita ini kan punya frekuensi ya. Masing-masing kita ini kan punya frekuensi yang kita pancarkan, gitu kan ya. Nah, kita pengen teman seperti apa, itu tergantung juga bagaimana sikap kita. Contoh, gitu kan ya. Ibu-ibu yang suka ngegosip, maka Allah akan kumpulkan dengan orang-orang yang suka ngegosip. Ibu-ibu yang senang dengan kajian-kajian, maka Allah akan kumpulkan dan dekatkan dengan orang-orang yang suka ngaji. Bahkan di bisnis pun kayak gitu. Tanya deh ke orang-orang yang biasa bisnis. Kalau dia adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisnis, dia akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kadang nipu, kadang menipu, gitu. Kadang nipu, kadang tertipu, gitu. Tapi kalau bisnisnya halal, Allah akan pertemukan dengan investor yang jujur, yang kayak gitu. Makanya pengen teman seperti apa, gitu. Rubah sikap kita, perbaiki sikap kita, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang baik yang seperti kita juga. Gitu. Nggak mungkin orang-orang yang suka mabuk berkumpul dengan orang-orang yang suka ke masjid. Nggak nyambung. Energinya beda. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kang Febri nih. Kenapa sih banyak orang baik sering dimanfaatkan katanya? Itu tadi saya bilang. Jadi jangan sampai kita baik tapi kita memiliki sisi kelemahan. Kelemahan itu maksudnya kita lemah gitu kan ya. Mentang-mentang kita baik gampang aja untuk dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu tadi yang saya bilang, kita harus punya sikap biar nggak bisa dimanfaatkan orang lain. Apalagi dimanfaatkan dalam hal yang nggak baik gitu. Aduh, sorry nih, gitu kan ya. Maaf untuk kali ini nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa, nggak akan kita temenin loh. Ya udah nggak apa-apa, nggak temenan sama kamu juga nggak apa-apa. Tapi minimal Allah ridho sama saya. Harus kayak gitu. Yuk tawuran yuk. Tawuran ngapain? Dia nyerang SMP lain. Aduh, sorry, hidup aku penting. Dan aku karena hidupku penting, aku hanya ingin melakukan hal yang penting-penting dalam kehidupanku. Gitu. Oke, Kang Febri, ini dunianya anak remaja banget nih ya. Ceritanya ada yang punya idola, terus idolanya dihujat sama netizen gitu katanya. Nah, saya mesti gimana nih sama netizen itu gitu?
Ini kayaknya banyak yang ngalamin nih Kang Febri nih. Idolanya dihujat sama netizen. Iya, idolanya dihujat sama netizen. Nah, kita tuh kesel gitu sebagai fans itu kesel sama netizennya. Nah, kita mesti gimana nih Kang Febri gitu katanya. Makanya ini kejadian baru. Tahu nggak Syekh Ali Jaber ditusuk? Tahu kejadiannya? Ya, tahu. Tahu ya? Ya. Apa komentar Syekh Ali Jaber? Kalau yang nonton mungkin podcastnya Om Deddy. Alhamdulillah. Om Deddy, dia menyampaikan bahwasanya hidup saya sih sederhana aja. Ketika saya berbuat jahat kepada orang lain, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika ada yang menjahati saya, maka yang saya lakukan adalah doain, memaafkan dia dan mendoakan dia. Itu yang dilakukan oleh Rasul juga kayak gitu. Yang dihujatkan idola kita. Makanya kalau kita mengidolakan seseorang itu, selain Rasul dan orang-orang yang Allah muliakan, itu jangan cinta mati. Kenapa? Karena khawatirnya, yang namanya cinta itu kan kita dibutakan. Kita nggak bisa melihat sisi kurangnya dia. Padahal memang nggak sesuai dengan syariat nih, gitu kan. Ada yang mengkritiknya itu masukannya bagus. Kita sebut netizen nyinyir, gitu. Padahal belum tentu. Paham ya maksudnya? Ya kadang yang membuat kita kesel sebagai fans garis keras itu adalah karena ada yang menjelek-jelekan dan kita menutup diri. Menutup diri itu gini loh. Kita sudah dibutakan dengan karena kita terlalu mencintainya dia, terlalu mengidolakan dia, sehingga kita dibutakan oleh bahkan keburukan-keburukannya pun kita anggap ya baik-baik aja gitu. Nah makanya kita harus fair. Standarnya kita itu bukan idola kita, tapi standarnya kita itu adalah Quran, hadis, sunnah Rasul dan yang lain gitu. Ya. Kita harus selektif ya, Kang Febri ya. Yang kedua adalah di zaman-zaman sekarang kita harus punya sikap agak lebih santai gitu, agak lebih santai. Toh terkadang orang yang dihujat aja juga biasa aja. Teman-teman tahu Raditya Dika nggak? Ini saya banyak nonton juga. Tahu stand up Raditya Dika nggak? Di stand up-nya dia pernah cerita dan pernah nyampein di salah satu stand up-nya dia di. Kadang tuh orang-orang tuh dia sendiri kadang nggak butuh dibela ketika ada yang menghujat dia gitu. Ini kenapa netizen yang nggak ngerti apa-apa tahu ngebela dia gitu. Misalnya contohnya Radit cerita ketika dia dibahas oleh Deddy Corbuzier gitu kan ya. Padahal netizen belum nonton tuh apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Toto nyela Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier sedang menyampaikan kebaikannya Radit saat itu. Dan macam-macam lah gitu. Nah, kadang itu tadi gitu, netizen itu berlebihan. Dan yang paling penting nih teman-teman sekalian, kalau dulu ada istilah setiap kata-kata yang kita keluarkan itu nanti akan Allah hisab. Kalau sekarang bukan cuma kata-kata yang Allah hisab, setiap huruf yang kita ketik nih huruf ya di handphone kita itu pun akan Allah hisab. Makanya jadikan media sosial kita itu bermanfaat buat kehidupan pribadi kita dan kehidupan akhirat kita. Gitu. Saya buka Instagram, bahkan saya buka channel YouTube bukan untuk sekedar bagaimana saya viral-viralan gitu kan, tapi tujuannya cuma satu. Ini saya sekarang udah nggak nulis buku lagi, dulu nulis buku. Kalau nulis buku itu kan kita meninggal, buku kita masih ada, dibaca orang, itu pahalanya buat kita. Nah, jejak digital itu kan ada. Karena saya memiliki kemampuan public speaking, kenapa nggak saya sampaikan melalui public speaking, bikin video, upload di media sosial gitu kan ya. Bukan masalah viral apa enggak, tapi ini adalah bagian dari pahala. Itu yang ingin saya sampaikan dulu di awal. Jadi kalaupun hari ini subscriber saya masih 20, 30, nggak masalah buat saya. Karena bukan itu tujuannya. Karena tujuan saya adalah bagaimana video saya ini bermanfaat. Kelak ketika saya meninggal, ada yang nonton video saya ini, dan ada orang yang terinspirasi dengan video saya ini, pahalanya buat saya. Jadi ini pahala jariah yang ingin saya ciptakan, gitu. Makanya saya adalah orang yang insya Allah ya, nggak pernah menghujat di media sosial. Kalaupun dihujat cuma saya bilang jempol doang, gitu. Nggak pernah terlalu kepo dengan urusan orang lain di media sosial itu, gitu kan ya. Dan saya berusaha untuk menampilkan di media sosial itu yang baik-baik aja. Bayangkan kelak di akhirat nanti Allah punya layar besar. Yang Allah tampilkan adalah isi medsos kita.
Itu gimana perasaan kita, ya Allah dulu kita pernah menghujat itu, ya Allah dulu kita pernah upload itu, ya Allah kita pernah posting foto yang sifatnya nggak bermanfaat, ya Allah pernah nyebar hoax gitu. Itu gimana perasaannya? Itu tadi Allah pernah rasis gitu, pernah ngungkapin kata-kata rasis. Kayak odading aja masa bisa viral, bukan nggak masuk logika dengan kata-kata, mohon maaf ya, dengan kata-kata yang kasar dan segala macamnya gitu doang viral. Artinya memang PR kita gitu. Ini generasi kita suka dengan yang gitu-gituan. Kalau pendidik ini PR kita sebagai seorang pendidik, bahwasanya ini loh generasi akan kita lawan. Orang tuh lebih suka dengan bahasa-bahasa kasar, mungkin bahasa-bahasa kotor, dengan hal-hal yang gak bermanfaat dibandingkan dengan keilmuan. Lihat deh, majelis-majelis ilmu itu padahal bagus banget. Viewernya berapa? Viewernya nggak terlalu banyak. Kalau banyak, ya paling cuma ratusan ribu. Lihat konten-konten yang gak bermanfaat yang dilihat sampai dengan jutaan lebih. Gitu. Nah, buat teman-teman sekarang, bakso Pak 88 juta penonton. kenapa? Diwan makan bakso 88 juta penonton. Saya belum lihat itu tuh. Ya, maksudnya itu tadi yang Kak Febri tidak termasuk yang 88 juta ya? Kita nggak termasuk yang 88 juta. Iya, saya nggak termasuk. Di dia karena Oke, Kang Febri masih ada jawabannya. Yang lain tolong di silent dulu suaranya. Ya pokoknya itulah tadi. Saya yakin teman-teman di Torik Bijat ini sudah cerdas menangkap apa yang saya sampaikan. Insyaallah Bu. Agak Bu diterusin. Masya Allah, ini banyak udah nih Kang Febri pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari kelas 7A tadi, mohon maaf yang sebelumnya Ibu nggak sempat catat ya. Ini sedikit mulai sempat dicatat dari Mahardi, kalau nggak salah namanya ya, kelas 7A. Kang Febri, gimana caranya supaya kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu itu nggak down terus sampai ke bawah mimpi? Itu Kang Febri. Perbaiki mindset-nya. Maksudnya gini, perbaiki mindset-nya itu adalah yang harus tertanam dalam pikiran kita. Yang pertama, tugas manusia itu adalah berusaha, bukan berhasil. Ya, tugas manusia itu berusaha. Jadi kalau kita lihat, Allah itu cuma nyuruh kita beramal. Masalah hasil akhir itu Allah yang nentuin. Wa qul i'malu fasayarallahu wa malakum wa rusuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tugas kita itu berusaha, hasil akhir itu Allah. Dan tidak ada yang sia-sia dengan kerja keras yang sudah kita lakukan. Hari ini mungkin belum berhasil gitu kan ya, tapi Allah bisa jadi punya rencana baik. Itu yang pertama ya. Jadi tugas kita itu bukan berusaha. Tugas kita itu berusaha, bukan untuk mengejar kemenangan, bukan untuk berhasil. Apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik. Ya, dari usaha dan kerja keras kita ini, insya Allah tidak akan sia-sia. Bisa jadi Allah lagi simpen energi baik kita ini lagi disimpan untuk Allah hadiahkan sesuatu yang jauh lebih baik nanti. Hari ini ditunda dulu sama Allah, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang Allah siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mindset dan kepala kita harus kita tanamkan bahwasanya kegagalan bukan akhir dari segalanya. Gagal ini kan nggak akan membuat kita meninggal. Akhir dari segalanya adalah ketika kehidupan kita juga berakhir. Hidup itu masih panjang, gitu kan? Hidup itu masih panjang. Kita nangis-nangis setiap hari pun, gitu kan ya? Hidup akan terus berlalu. Maka itulah kenapa kita harus cepat-cepat move on atas segala sesuatu. Nah, kalau kita bisa menanamkan mindset itu bahwasanya gagal itu adalah bukan akhir dari segalanya, hidup itu masih panjang, kita akan cepat bangkit dan kita akan cepat mengevaluasi kenapa ya kemarin gagal. Ada yang salahkah? Yang salah itu bisa jadi bukan sisi-sisi teknis. Udah belajar, udah kerja keras, tapi kenapa masih gagal? Tapi bisa jadi ada kegagalan yang disebabkan karena faktor non-teknis. Contohnya, kita ingin ikut lomba nih, kita ingin ikut lomba. Nah, kita mati-matian untuk ikut lomba, sementara kita nggak mati-matian untuk meminta kepada Allah. Kita latihan sampai lupa sholat. Kita latihan sampai lupa tilawah gitu. Bisa jadi itu adalah bagian dari teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Weh, jangan sombong, kata Allah. Yang nentuin itu bukan kamu, tapi aku. Gitu ya. Jadikan kegagalan ini adalah bagian dari proses belajar kita. Yang ketiga, proses belajar kita. Ya, dan yang keempat adalah tanyakan kepada diri kita, gitu kan ya. Ini kita kalau udah gagal, terus kita cuma gini-gini doang, berubah nggak hidup kita? Nggak berubah. Gimana caranya berubah? Bangkit lagi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau gini-gini terus? Kita mau cuma nangis doang? Saat teman-teman yang lain udah maju, saat teman-teman yang lain udah
melangkah lagi, kita mau coba gini doang. Kalau nggak mau, ayo bangkit bareng-bareng. Dan terakhir teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ini cukup penting apa? Usahakan di samping kita ada orang-orang yang bisa menemani kita. Kalau sekarang ada orang tua kita, maka jadikan orang tua kita itu tempat kita untuk agar kita bisa dikuatkan gitu. Makanya memang kalau kita ingin melihat siapa orang-orang yang sayang sama kita, jangan lihat ketika kita berhasil. Gitu kan, kalau kita berhasil pasti banyak yang akan dekat sama kita. Tapi lihat saat kita terpuruk, masih ada nggak orang yang dekat dengan kita? Teman-teman kita masih ada yang nggak yang benar-benar mau dekat dengan kita? Nah itulah sahabat sejati. Kalau orang tua mau berhasil, mau menang, mau berhasil, mau kalah, mau gagal, mau terpuruk, insya Allah selalu ada backup kita. Nah, jangan biarkan kita sendiri. Iya sih memang ada orang-orang yang kuat dalam kesendirian. Ya, dalam kesendirian itu contohnya dia cuma mengadu sama Allah aja masalahnya beres. Tapi di beberapa orang yang tipenya kayak saya ini, tipenya adalah tipe orang yang termotivasi dari sumber eksternal, gitu kan ya. Dari sumber eksternal karena memang saya adalah ekstrovert, gitu kan ya. Butuh orang-orang untuk menguatkan. Saya nyari ide aja bukan merenung sendiri, tapi ngobrol sama orang, ngopi bareng, ngobrol sama orang, muncul ide, gitu. Baca-baca buku, muncul ide, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika gagal itu, usahakan dekat dengan orang-orang yang memiliki energi positif, sehingga jangan dekat sama orang yang punya energi negatif. Jadi ketika gagal malah ngompol-ngompolin, Allah, aku gagal, iya benar, kamu mah hidup kamu nggak layak banget gitu. Bunuh diri aja sana, wah ya Allah. Nah itu kan makin berat kita. Gitu. Nah tapi kadang gini loh, kita gagal, ada orang-orang yang bertepuk tangan dengan kegagalan kita, ada orang yang bahagia dengan kegagalan kita, dan kita nggak sadar, malah kita deketin dia, gitu kan ya. Malah menjerumuskan. Makanya orang-orang yang memiliki energi positif, tonton hal yang positif yang bisa membangkitkan lagi semangat kita, baca buku-buku positif, baca buku-buku orang-orang yang pernah gagal dan mereka bangkit lagi, banyak. Baik itu Bu, terima kasih. Ya. Nah godaannya kan gini nih Kang ya, kalau misalnya tadi tontonan yang positif, permasalahannya kan sekarang di media TV kita sendiri yang positif itu susah banget ya nyarinya, lebih banyak, mohon maaf gitu, maksudnya banyak tanda kutip sampahnya lah ya gitu. Nah ini kira-kira gimana nih Kang buat adik-adik remaja kita nih? Tadi kita kan harus punya prinsip, tadi saya bilang kita tuh harus punya standar prinsip dan nilai mana yang layak kita tonton, mana yang enggak, mana yang layak kita baca, mana yang enggak, mana yang layak kita temenin, mana yang enggak. Ya, nah kalau kita mau cari sebenarnya banyak kok hal-hal yang sifatnya positif tontonan, asal kata kunci yang kita cari juga kata kunci yang positif gitu. Ya, kenapa di timeline saya kok berseliweran hal-hal yang nggak bermanfaat? Bisa jadi karena memang riwayat tontonan itu yang gitu-gitu doang, sehingga ketika kita mau searching yang dimunculkan itu orang yang biasa nonton kajian, di kolom pencariannya tuh di historinya terkait dengan kajian aja, kita nggak ngetik apa-apa pun langsung ada tuh di halaman dinding itu adalah kajian-kajian gitu loh. Nah, berarti mulai searchingnya yang positif ya. Betul, selektif dalam memilih tonton. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih Kang. Dari Fahri kelas 7E. Fahri bertanya, kenapa sih kadang kita susah dalam mempelajari sesuatu yang baru? Mungkin ini termasuk saat BDR ya, kan masuk ke level SMP banyak materi baru, banyak pelajaran baru gitu. Barangkali itu salah satunya. Nah itu kenapa sih Kang gitu? Kok kita susah untuk mempelajari hal-hal yang baru? Baik, mindset ini yang harus diubah gitu. Maksudnya gini loh, ubah hal-hal negatif yang ada di kepala kita, ada mindset kita menjadi lebih positif. Kenapa? Mindset itu akan menentukan bagaimana perilaku dan sikap kita. Ketika kita udah mengatakan susah, maka kita nggak akan berusaha. Ketika kita udah mengatakan capek, maka kita akan berusaha. Contoh gini deh, kalau ada orang yang mengatakan I hate Monday, benci sama hari Senin. Kira-kira hari Minggu malam gimana perasaan? Udah bete, apapun yang terjadi Minggu malam itu bete. Kenapa? Karena besok udah Senin. Bangun Senin pagi, kira-kira bangun dalam keadaan bahagia apa bangun dalam keadaan lemes dan kesel? Kesel, kenapa? Karena yang udah terpatri di otaknya adalah I hate Monday. Padahal belum tentu hari Senin itu neraka gitu. Bisa jadi hari Senin dapat anugerah, tapi gara-gara kita udah mengatakan I hate Monday, akhirnya berubahlah hari Senin itu menjadi nggak baik gitu.
Nah, ubah coba di kepala kita, di mindset kita itu, kata-kata negatif itu. Jangan, jadi gini loh, jangan bilang, susah nih kayaknya, tapi bilang, saya akan berusaha keras nih. Gitu. Mungkin saya nggak ahli di bidangnya, tapi saya akan coba dulu. Kalau udah nyoba maksimal nggak bisa, ya memang mungkin bukan bakat saya. Gitu. Jadi, yang kita isi itu mindset positif. Kok susah mempelajari hal-hal baru? Gitu. Udah nyoba belum? Kenapa ada kesimpulan susah? Jangan-jangan susah itu kesimpulannya di awal. Contoh gini deh, public speaking. Ini saya sering ngelatih teman-teman public speaking. Public speaking, dari sekian peserta itu cuma 10% orang yang berani tampil di depan. Rata-rata, padahal punya kemampuan dan punya kapasitas, rata-rata nggak berani demam panggung. Disebabkan oleh apa? Karena belum tampil di depan, otaknya udah mikir hal negatif. Padahal kan belum kejadian. Jangan-jangan pas di depan salah nih ngomongnya. Padahal belum ngomong, udah ngomong salah duluan. Jangan-jangan pas di depan diketawain. Jangan-jangan pas di depan nanti, jangan-jangan, banyak jangan-jangan ya. Padahal dicoba aja belum. Kita sering diintervensi oleh hal-hal negatif yang kita sendiri belum melakukan dan belum ngalamin. Dipanggil guru. Tahu di kepala kita, dimarahin nih. Padahal belum ketemu, udah dimarahin bahasanya. Jangan-jangan ditolak, jangan-jangan disambit. Belum juga ketemu. Gitu. Ya. Makanya netralkan dulu yang ada di otak kita. Kalau udah ketemu baru, ya ternyata gurunya marah gara-gara saya teledor misalnya. Gitu loh. Ternyata gitu, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Kang Febri. Masih terima pertanyaan? Masih ada nih Kang Febri. Ini mungkin banyak yang mengalami ya. Pertanyaan dari Jihan kelas 7C mungkin mewakili juga teman-teman yang lain. Gimana caranya? Pertamanya tuh kita udah niat buat belajar. 30 menit kemudian udah mulai males katanya. Tipsnya gimana supaya bisa tetap fokus? Yang pertama adalah itu tadi. Sebenarnya udah saya bahas walaupun tidak terlalu detail ya. Orang-orang yang memiliki semangat itu karena orang-orang memiliki tujuan dan mimpi. Contoh gini deh. Jihan, apa yang Jihan pengen? Bisa umroh nih, Jihan lagi pengen umroh banget. Nah, tahu-tahu ada yang menawarkan kepada Jihan, boleh Jihan umroh, tapi tolong ya, cuma dikasih waktu 6 jam untuk bikin makalah. Kira-kira dikejar nggak makalah itu? Dikejar, karena pengen banget, punya tujuan di umroh. 6 jam, maka lupa tuh dengan rasa capek, bahkan lupa dengan rasa lapar. Kenapa? Karena ada itu tadi, the power of kepepet. The power of kepepet, apa ya bahasanya? Karena punya keinginan, ya Allah, kalau nggak sekarang kapan lagi nih, umroh ini lagi susah nih sekarang. Ya apalagi ini saya umroh nggak dibiayai dengan orang tua, tapi dari hasil kerja keras gitu kan ya. Punya semangat untuk itu. Atau Jihan pengen sesuatu benda gitu kan ya. Dikasih motor nih sama orang tuanya, tapi dengan catatan adalah bagaimana Jihan punya prestasi di bidang A gitu kan. Dievaluasi selama 1 bulan ini. Itu bakal ditongkrongin serius nggak itu? Kalau benar-benar motornya itu pengen, pasti akan ditongkrongin. Jihan akan dibelikan handphone baru misalnya. Nah, itu kita akan mau misalnya untuk mengejar itu semua, targetan itu. Kenapa? Karena ya kita memiliki impian tadi. Nah, bisa jadi kenapa kita nggak memiliki motivasi? Itu tadi bisa jadi kita nggak punya mimpi yang kita gapai. Ya kan? Saya ngelakuin ini buat apa? Jangan-jangan nggak tahu. Atau bisa jadi tekad dan keinginan kita, ya kan, tidak sekuat, ya kan, tidak sekuat dan tidak sebesar mimpinya kita. Gitu, mimpi kita besar, cuma tekad kita nggak besar nih. Ya, akhirnya gitu. Nah, yang kedua sih sebenarnya secara teknis, yang kedua ya bisa dengan cara, misalnya memang ada orang yang punya daya tahan belajar itu cuma 30 menit ya. Setelah 30 menit enggak, udah gitu mulai konsentrasi, mulai gak fokus lagi, nggak apa-apa. Minimal 30 menit itu maksimal gitu kan ya. Maksimal, setelah maksimal istirahat sebentar, setelah refresh segala macam, boleh termin kedua, boleh termin ketiga dan seterusnya gitu. Itu mah masalah teknis gitu. Ya. Nah, Kang Febri, kalau teknis seperti itu kan misalnya 30 menit pertama kita istirahat dulu gitu ya. Dengan gaya seperti itu kan kadang-kadang orang tua, nih saya bicara dengan lingkungan terdekat saja ya, kadang-kadang kan orang tua kita itu merasa kalau kita berhenti nggak belajar nih misalnya gitu. Gimana caranya biar kita bisa meyakinkan orang tua lagi belajar kok, lagi rehat aja gitu? Ini harusnya saya sampaikan ke orang tua nih, bukan ke anak.
Iya benar-benar. Coba harus ke audiensi anak-anak, mesti biar anak-anak bisa menyampaikan gitu ke orang tua. Ini yang sering terjadi selek nih antara anak sama orang tua ya. Banyak orang tua yang nggak paham tipe-tipe belajar anak itu kan, orang tua tuh nganggap belajar itu cuma baca buku, udah gitu ngapalin atau apa gitu kan. Tapi banyak anak-anak belajar dengan gaya-gaya yang lain gitu. Kayak saya kemarin assessment anak saya, oh ternyata saya baru tahu tipe anak saya belajarnya dengan cara misalnya kalau dia tuh apa kinestetik, orang kinestetik itu seperti apa, assessment lagi ternyata gaya motivasi dia untuk ngobrol sama dia adalah dengan gaya berkebalikan. Oh ternyata saya selama ini, jadi orang tua juga harus paham itu gitu. Nah gimana caranya kalau orang tua nggak paham, komunikasikan. Bu, alhamdulillah nih udah 30 menit belajar ini udah maksimal, boleh nggak kakak istirahat dulu sebentar, nanti belajar lagi, karena memang kakak itu maksimal belajarnya cuma 15 menit gitu. Nggak usah ngotot kalau sama orang tua ya Dek ya gitu kan. Wah mama nggak ngerti aja, coba mama coba belajar ini, wah 5 menit juga nggak bisa mama. Kesel tuh orang tua digituin gitu. Sampaikan dengan baik-baik. Malah berantem nanti sama orang tua, tapi dijelaskan. Nanti yang ada ditambahin jam belajarnya ya. Udah kok mah udah 30 menit belajar. Kalau nggak percaya mama temenin boleh di sini. Cuma memang aku tuh maksimalnya memang 30 menit mah. Kalau nggak ya Allah otak tuh cair gitu kan mah sampai keluar lewat kuping gitu atau apalah gitu. Sampaikan bagaimana udah maksimal ini, tapi insya Allah nanti mah. Atau disampaikan ada orang yang 30 menit belajar itu udah maksimal. Maksudnya gini loh. Daya tangkap seseorang juga kan beda-beda ya. Contohnya gini nih, saya, kakak saya, adik saya itu daya tangkapnya beda. Saya ngapalin cuma 15 menit, dulu 15 menit, itu hafal. Adik saya 1 jam belum hafal-hafal. Beda lagi sama kakak saya cuma ngedengerin diceritain sama orang, itu dia nangkep gitu. Itu nangkep, jadi kakak saya tuh lebih senang dibacain gitu kan, dibacain atau ditanya-tanya jawab sifatnya, bukan ngapalin kayak gini nih, gitu. Karena memang daya tangkapnya berbeda. Nah, itulah yang harus kita yakinkan kepada orang tua. Makanya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya gini nih, kalau ke anak-anak tuh, gimana cara meyakinkan kepada orang tua? Sebenarnya bukan cuma belajar, tapi yakinkan kepada orang tua kita itu sudah bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Gitu. Ada yang nanya ke saya nih, mungkin ada di sini juga ada yang mau nanya tapi malu. Kak Febri bilang hidup ini adalah pilihan, tapi kok orang tua ngatur-ngatur kita? Ya karena mungkin bisa jadi orang tua belum percaya sama kita. Gimana orang tua mau percaya dengan pilihan kita, sementara mohon maaf, tempat tidur aja masih diberesin. Pakaian dalam aja masih orang tua nyuciin misalnya. Terus apa lagi? Sholat masih disuruh-suruh. Coba deh. Mulai disiplin, saya tanggung jawab. Minimal kamar kita dulu yang beres. Rapi kamar kita. Jadi tiap orang tua masuk pun ya Allah rapi. Yang kedua adalah kita udah bisa ngatur tadi kehidupan kita dengan baik. Belajar nggak usah disuruh lagi. Ada jadwal nge-zoom tuh bukan orang tua yang ingetin. Woi, ini sekarang udah jam 8 nih masuk kelas, ayo pakai baju. Udah bukan gitu lagi. Tapi setengah 8 tuh kita udah siap. Ngapain mau belajar mah gitu. Ini kan hari Minggu, oh ya lupa gitu. Nah, kan jelas gitu jadwalnya. Saya, maaf ya. Bentar. Ini iklan yang dimaksud tadi. Kayak gitu ya. Jadi kalau orang tua sudah percaya dengan sikap kita dan kemandirian kita, orang tua nggak akan intervensi terlalu banyak. Dia akan bilang, oh iya anak saya udah gede. Dia percaya dengan pilihan kita. Ini sekarang gimana caranya orang tua percaya dengan pilihan kita, sementara kita sendiri belum menunjukkan itu. Kita belum bertanggung jawab dengan pilihan kita. Contoh adalah kita memilih sesuatu, diserahin sama orang tua, atau gagal, akhirnya ke ibu lagi ngadunya. Harusnya kan ketika kita milih, kita siap dengan konsekuensinya. Gagal apa enggak, kita yang siap nerima gitu. Karena kehidupan memang gitu, kita memilih, ada konsekuensinya, dan kita terima konsekuensinya. Gitu. Kita nggak belajar, milih nggak belajar. Udah gitu kita gagal, nilainya jelek. Jangan nangis ke orang tua, itu salah kita nggak belajar gitu. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi orang tua tuh sebenarnya akan mau dengan sukarela memberikan pilihan dan tanggung jawab itu kepada kita, ketika kita bisa menunjukkan tanggung jawab itu. Gitu. Saya aja ke anak saya bilang, handphone bakal bisa kamu pegang nih, nah saya 13 tahun sama kelas 7, bakal bisa kamu pegang, kalau apa? Kalau kamu sudah menunjukkan bosnya kamu bertanggung jawab, gitu. Waktu kamu nggak habis main handphone, gitu. Jadi ada surat izin punya handphone di saya tuh, gitu. Karena saya membatasi konten-konten yang kamu lihat apa aja. Kalau konten yang kamu lihat itu masih nggak sesuai, gitu kan, kamu belum bisa membedakan mana konten baik, mana konten buruk, ya mohon maaf, sampai usia 17 tahun pun nggak akan ada handphone, gitu. Kenapa? Challenge buat dia. Nah bisa jadi teman-teman juga kayak gini. Kamu boleh mulai berani memutuskan dan mengambil alih tanggung jawab hidup kamu adalah ketika kamu sendiri
mulai menyatakan atau mulai bisa menunjukkan kepada kita dan membuktikan kepada kita, kamu tanggung jawab gitu. Itu yang ada di persepsi orang tua. Kalau udah tanggung jawab mah, ya misalnya nih kayak anak saya udah tanggung jawab, Bi mau pergi ke sini, saya lepas, pulangnya jam berapa? Jam 4 pulang ya. Kalau dia pulang lagi jam 4, artinya dia udah mulai konsisten dan komitmen dengan waktu yang dia sampaikan. Bi, aku pinjam handphone ya, dan handphone ini cuma aku buat ngerjain buat tugas. Kalau dia pakai handphone itu cuma buat ngerjain tugas, udah selesai tugas dia kembalikan lagi ke saya, bukan buka aplikasi yang lain, oh berarti dia udah mulai tanggung jawab gitu kan ya. Udah mulai bisa dipercaya gitu, itu akan nyaman sekali gitu. Ini kita belajar gitu kan ya. Udah gitu lagi nge-zoom sama guru ada pelajaran, kamera dimatiin sama kita, udah gitu kita tiduran, kita kerjain yang lain gitu. Gimana pas orang tua ngeliat ke kamar, orang tua ngeliat kita dalam keadaan seperti itu. Nah gimana orang tua mau percaya? Atau kita nge-zoom, kamera kita matiin, kita skip tuh, kita buka aplikasi lain gitu. Walaupun sambil ngedengerin tuh masih ada suara guru ngomong gitu. Nah gimana orang tua mau percaya sama kita? Dan sementara itu disaksikan oleh orang tua. Masalahnya, saya harus ada di pihak tengah. Di satu sisi saya akan mengatakan kepada orang tua ngertiin dong anaknya. Tapi di satu sisi, saya harus bilang kepada anak-anak, banyak data yang saya terima yang membuat orang tua tuh nggak percaya di zamannya media sosial kayak gini gitu kan ya. Ada lagi yang zoomnya sih masih aktif, dinyalain, kameranya mati, dia tiduran gitu kan ya. Bukan dengar udah mimpi kemana gitu. Nah itu ada tuh orang tua yang sering kontrol kayak gitu. Nah kalau orang tua udah setiap kali lihat kita antusias belajar dan yang lain-lain, itu udah nggak dikontrol, dilepas gitu kan. Ditanyain gimana tadi tugasnya, udah beres mah, oke alhamdulillah dikumpulin. Ini yang jadi masalah, orang tua sering di SMS-in sama gurunya, Bu, tugasnya kok belum dikumpulin? Lah, tadi kan Zoom. Tugasnya apa? Nggak tahu. Makanya orang tua jadinya, gitu loh, paham ya, Dek ya? Gitu, makasih. Kayaknya banyak yang senyum-senyum nih, Kang Febri, ini penjelasan terakhir nih. Banyak yang kecolek ya. Mudah-mudahan colekannya bisa berbuah manis ya. Setelah ini tidak ada lagi yang orang tua yang mengeluh seperti itu, atau kamunya yang ngeluh, orang tua saya nggak ngerti ini, bla 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 gitu. Nggak ketemu nanti antara kita sama orang tua ya. Oke, terima kasih banyak Kang Febri. Masya Allah, seru banget diskusinya ya. Nggak terasa dari banyak pertanyaan, waktunya juga sudah terbatas ya Kang Febri ya. Kalau misalnya nggak dibatasi waktu mah pinginnya ikut terus gitu ya, lanjut terus gitu. Terima kasih banyak Kang Febri untuk materinya, untuk penguatannya, untuk jawaban-jawabannya. Nah, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, Ibu sama Bu Iren sama Bulan punya door prize untuk 2 orang. Ya, untuk 2 orang, dan Ibu minta tolong sama Kang Febri, bisa Kang Febri untuk mungkin memberikan pertanyaan gantian. Kalau tadi Kang Febri yang ditanya, sekarang anak-anak yang ditanya ya. Kita kasih door prize 2 Kang Febri. Oke. Tapi gini, teman-teman nyimak nggak nih? Betul. Tapi gini ya, di awal sebelum kalian masuk Zoom itu sudah diberikan panduan untuk penamaan akun Zoom-nya. Jadi berdasarkan kelas, nomor absen, kemudian nama. Maka yang nanti menjawab pertanyaan dari Kang Febri, kita akan lihat dulu sesuai tidak formatnya dengan format absennya. Kalau tidak sesuai, walaupun jawabannya benar, akan dieliminasi. Oke gitu ya. Silakan Bu Iren untuk dibuka room chat-nya biar anak-anak bisa menjawab. Yang menentukan nanti Ibu ya, saya cuma ngasih pertanyaan aja. Siap Kang Febri, siap. Nanti Kang Febri yang ngasih pertanyaan. Kang Febri nanti kasih pertanyaan ya, plus mohon maaf Kang Febri nanti kasih pertanyaan dan ngecek jawaban anak-anak benar atau enggak ya. Silakan Kang Febri untuk pertanyaan pertama. Oke, sekarang siap-siap tangan di papan ketikan. Siap ya? Pertanyaan pertama adalah, saya tadi menyebutkan ada penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD, ya kan? Yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD. Saya menyebutkan tadi ada 10 faktor yang menentukan kesuksesan. Minta dong sebutkan 2 di antaranya. Apa sih yang menentukan kesuksesan? 2 aja dari 10 faktor tadi. Ayo yang duluan. Kerja keras, jujur, disiplin. Siapa itu? Kerja keras, disiplin. Syaimila.
Syemila, oke. Selamat buat Syemila. Syemila, barakallah. Selamat untuk Syemila. Syemila kelas 7A ya? Tolong dijawab ya, mic aja. Sebenarnya barengan nih pada nyimak cepet-cepetan semua. ini. Oh, barengan Masya Allah. nih semuanya. Luar biasa. Jarinya jari Thanos ya. Walaupun pemerannya sudah almarhum, meninggal dunia. Oke, pertanyaan kedua Kang Febri. Cukup ya? Oke, untuk yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Syemila. Kita cepet-cepetan via chat. Pertanyaan kedua, absennya. Nanti tolong Bu, ngejawabnya pakai mic. Nanti tolong pakai mic aja. Sama Bu Win. Acungkan tangannya atau jempolnya juga boleh. Nanti tolong dilihat sama Bu Win. Oke, siap. Mudah-mudahan kelihatan. Baik. Semuanya. Tadi saya bilang nih di akhir-akhir, gimana caranya agar orang tua itu percaya sama kita? Gimana caranya meyakinkan orang tua atas pilihan kita? Silakan. Gimana agar orang tua tuh yakin dan percaya sama kita? Kerja keras, disiplin. Terus sampai tanggung jawab. Sebentar. Ibu lihat pertama yang mengangkat tangannya Haura dari kelas 7C. Mana Haura, Haura? silakan. Coba mukanya Haura, mana Haura? buka kameranya biar Kang Febri bisa lihat, Ibu bisa lihat. Ayo Haura. Haura, kameranya dibuka Haura. Mana Haura? Mana Haura ini? Haura nggak ada nih. Kalau nggak ada kita ini ya. Ayo Haura. Halo Haura. Haura nggak ada. Sepertinya raise hand-nya baru deh. Haura, kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haura, tidak ada? Silakan yang lain. Yang lain Atika. siapa? Jujur ya dong. Kerja keras sama disiplin. Kerja keras dan disiplin. Siapa tuh tadi yang jawab tuh? Gue belum ketemu. Bu Atika. Atika. Oke. Betul nggak Kang Febri, kerja keras dan disiplin? Boleh lah gitu kan ya. Jadi artinya kita ingin menunjukkan kepada orang tua kita bahwasanya kita sudah mampu bertanggung jawab dengan hidup kita dengan kerja keras dan disiplin tadi. Ya, bolehlah. Boleh, Bu. Oke deh, alhamdulillah. Barakallah Atika dari kelas 7C. Alhamdulillah door prize-nya sudah diraih oleh Syemila kelas 7A dan Atika kelas 7C. Terima kasih banyak buat Kang Febri untuk pertanyaannya. Baik anak-anak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, paling enak memang dengerin orang bicara ya. Paling enak. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan itu bisa menyerap ke dalam, tidak hanya dalam otak kita, tapi juga ke dalam hati kita, kemudian bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita nyaman, hidup kita senang dan bahagia. Yang satu yang harus diingat tadi dari Kang Febri, yang Ibu ingat, setiap kali ada yang bertanya, Kang Febri selalu mencatat itu. Tolong ubah mindset menjadi positif. Ya, ubah mindsetnya, ubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang positif agar aura positif itu juga akan masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sekali, jangan disia-siakan begitu saja. Dan kalian masih muda, masih banyak kesempatan. Kalau hitung-hitungannya manusia, kalian lebih banyak kesempatannya ketimbang Ibu sama Kang Febri. Usia kalian masih sangat muda ya. Jadi raih kesempatan itu sebaik-baiknya, raih prestasi sebaik-baiknya, komunikasikan dengan orang tua, dan jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Gitu ya Kang Febri ya? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Semoga semua yang sudah kita lakukan hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah berikan ridhonya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.